langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Senang berjumpa dengan saudara hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Pemeliharaannya, penyertaannya boleh menyertai kita sampai hari ini. Maka kita bersyukur juga kita boleh berkumpul bersama-sama melalui fellowship online Grace of Christ Community Church. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita percaya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi dan dimanapun kau berada, percayalah Tuhan pasti memberkati kita, menolong kita, memberikan kita kemenangan, kekuatan. Bahkan jika kita bersama-sama hari ini berkumpul, kita percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang punya masalah Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Itu sebabnya percayalah di dalam ibadah ada kekuatan, di dalam sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima kemerdekaan yang dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, saudara bisa sejenak siapkan Alkitab saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan roti dan anggur, siapkan minyak. Kalau saudara ada buku Grace Prayer, siapkan buku saudara untuk kita berdoa bersama. Dan siapkan pikiran saudara terlebih lagi untuk kita diberkati di dalam sukacita Tuhan. Dan sebelum kita memulai fellowship kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus roti hidup yang telah turun dari sorga, yang telah memberikan dagingnya untuk hidup dunia, yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi imam besar agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Di dalam-Mu kami dapat mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Kami tinggal di dalam-Mu dan Kau tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di sorga. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai fellowship kami pada hari ini, dan Roh Kudus biarlah Engkau yang menuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan terlebih kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi yang Kau kasihi senior pastor kami, Pastor Dr. Joshua Tumakaka. Hikmat yang akan Kau sampaikan hari ini akan menjadi kemerdekaan bagi setiap pribadi kami, menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami.
Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang terindah, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kami. Iya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi orang benar, menerima makanan dan pengampunan setiap hari. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, boleh katakan pada kiri kananmu, kau sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Kita mau tinggikan namanya, sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa di surga maupun di bumi. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih sungguh lagi, kita angkat pujian ini sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, pujilah namamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari teduhkan hatimu. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan.
buat penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Buat namanya, yaitu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan menerima kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami telah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Inilah kami Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Kau melihat segala hati kami. Kau melawat hidup kami ya Tuhan. Kau memulihkan setiap dengan kuasa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Terindah di dalam hidup ini, tiada Bapa Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terindah di dalam hidup ini, tiada Bapa Tuhan, tiada Bapa Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Bapakku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus, Tuhan
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Bapa-Ku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Bapa-Ku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Bapa-Ku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau Rajaku. Mari puji dan sembah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas menyembah-Mu. Biarlah segala yang bernafas menyembah-Mu. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sekalipun Engkau membiarkan kami jauh dari-Mu Tuhan, sebab Engkau yang menopang kami, menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan menuju kemenangan,
Engkau yang menuntun kami menuju kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami. Kami menerima penebusan yang kekal, kami menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di sorga. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu oh Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, kami sembah Bapa. Kami datang mengambil tata kudus-Mu, membawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas menyembah-Mu, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Kami mengagumi karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Yaitu kami diciptakan sempurna serupa dengan gambar. Kami percaya oleh bilur-bilur kami telah disembuhkan. Kami telah dimerdekakan. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami percaya semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Kristus yang dilimpahkan kepada kami. Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami bersyukur karena kami menerima anugerah yang terbesar, tubuh dan darah-Mu, kekayaan dan kekuatan yang sesungguhnya yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah hari ini semuanya memperoleh kekuatan dan memperoleh penghiburan menghadapi zaman akhir yang makin susah, untuk luput dari masa pandemi ini dengan sukacita, dengan kemenangan yang besar karena iman. Berfirmanlah Roh Kudus, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Senyum dulu, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita telah membahas tubuh dan darah Tuhan Yesus, suatu peringatan akan kasih Bapa yang begitu besar. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sama, bagian lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya. Dan ini adalah anugerah bagi kita yang percaya. Kita ada di masa anugerah untuk menantikan Tuhan Yesus datang. Dan pada saat kedatangannya yang ada adalah gempa bumi, kesusahan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, dan semua orang akan ketakutan, bahkan dikatakan mati karena ketakutan. Tetapi bagi kita ada janji keselamatan. Itu sebabnya kehendak Bapa kita mengenal kasih-Nya. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati. Katakan kepada orang-orang yang bersama-sama kamu, katakan kamu orang yang sangat dikasihi. Nah, kita akan siapkan hati kita, mari kita baca dari Kejadian pada pasal 14. Dan kita akan mulai membaca dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini tentang Abram, kita sudah membahas minggu lalu, Avram. Artinya Bapa yang mulia. Ab itu selalu bicara tentang Bapa. Dan kejadian ini sebelum Abram menerima janji atau perjanjian sunat yang namanya diganti menjadi Abraham. Kita menjadi umat beriman, menjadi anak-anak keturunan Abraham yang beriman. Tetapi kejadian yang kita baca sebelum nama Abraham ada, masih Abram, untuk memberitakan kepada kita kebenaran bahwa sebelum ada iman Abraham, kasih-Nya sudah sempurna kepada kita, kasih-Nya sudah tersedia bagi kita. Sehingga bukan karena iman kita dikasihi, tapi kita beriman untuk menerima kasih-Nya. Nah, itulah sebabnya kita akan membaca ayat-ayat ini dengan kebenaran, dengan mindset yang benar. Karena Abram menerima janji. Dia dipanggil untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, untuk pergi. Pergi kemana? Ke negeri yang akan Tuhan beritahukan. Jadi Abram pergi bukan karena dia tahu. Abram pergi karena dia percaya. Kemudian di dalam Kejadian 13 dikatakan Abram sangat kaya. Banyak budak, banyak ternak, banyak emas dan perak. Jadi kalau kita membaca Kejadian 14, urusannya dengan Abram bukan tentang kekayaan. Karena dia sudah sangat kaya di Kejadian 13. Tetapi di dalam Kejadian 14 tentang kasih-Nya kepada Lot. Karena di dalam kejadian yang kita baca ini ada kerajaan melawan kerajaan. Dan kerajaan yang terbesar adalah kerajaan Elam, Iran sekarang, rajanya Kedorlaomer. Yang menghajar Sodom dan Gomora, di mana Lot ada di situ. Dan karena Sodom dan Gomora dihajar, dirampok habis-habisan, dijarah, Lot bersama istri dan anak-anaknya dan semua perempuan dan anak-anak. Dan kekayaan Sodom dan Gomora dibawa oleh Kedorlaomer ke utara, ke daerah Iran. Ke Damaskus, ke daerah Damsyik, daerah wilayah Dan kalau di dalam Israel zaman dulu. Nah, dalam konteks ini kita akan membaca untuk kita memahami, karena kemudian Abram menyerang Kedorlaomer dan mengalahkan mereka. Mereka ada 4 kerajaan besar yang melawan 5 kerajaan. Jadi ini berbicara tentang kerajaan lawan kerajaan. Abram bukan seseorang yang luar biasa, tetapi kerajaan Tuhan sedang ditaruh di dalam kehidupannya untuk masa depan, yaitu masa kita. Mari kita baca ayat ini, demikian firman-Nya. Kejadian 14 dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elazar.
4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kata yang digunakan yaitu mengejar musuh dan mengalahkan, di dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang dapat diterjemahkan membantai. Yang mana ini tidak mungkin dapat terjadi karena hanya 318 orang mengejar dari selatan Israel sampai utara sekitar 200 km lebih pulang pergi. Dan ini dilakukan bukan karena harta, ini dilakukan karena kasih. Kita sudah membaca minggu lalu di dalam Kejadian pada pasal 15. Kemudian ketika Tuhan menjanjikan upah yang besar kepada Abram, Abram katakan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Suatu gambaran bahwa kasih Abram yang begitu besar mengejar musuh sampai ke Dan, berperang membantai mereka semua, membawa Lot kembali, tidak memberikan kepada Abram apa yang dia rindukan. Ya kenapa? Karena Lot kemudian kembali lagi ke Sodom. Di dalam pasal-pasal berikutnya kemudian Sodom dijungkir balikan dengan api. Jadi ini kerinduan karena kasih, rindunya Abram untuk punya anak. Gambaran kerinduan Bapa yang rindu untuk punya anak di bumi. Yaitu rindu memiliki kita. Yang sesungguhnya kita adalah milik Bapa. Kita boleh katakan amin untuk itu. Tetapi tidak semua orang sadar bahwa kita milik Bapa. Dan tidak semua orang sadar bahwa memiliki Bapa, dimiliki Bapa. Jadi kita di bumi memiliki Yesus yang di sorga yang punya langit dan bumi. Adalah suatu kekayaan yang luar biasa sesungguhnya. Itu sebabnya menjadi anugerah kalau kita tahu kemudian di dalam Kejadian 14 ayat 17 dikatakan demikian. Diperlihatkan di screen, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom. Raja Sodom namanya Bera. Dia menyongsong di lembah Syawe, di lembah raja. Siapa Raja Sodom? Udah dikasih tahu Raja Sodom yang apa? Kecemplung di aspal. Jadi kalau kita lihat gambaran ini hitam semua. Bera sendiri adalah kata dari Ben Ra. Ra itu adalah evil, setan, iblis, Ben anak. Bera meaning anaknya iblis. Jadi diberikan suatu gambaran ketika Abram memperoleh kemenangan besar, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena di dalam kemenangan itu dia tetap tidak mempunyai anak. Dia rindu punya anak, dia rindu Lot kembali kepadanya. Iblis datang ke situ. Untuk apa? Menyambut Abram. Untuk apa? Untuk jarah dia lagi. Nah, di ayat 18, Kejadian 14 ayat 18, dikatakan apa? Kita lihat di screen. Melkisedek. Tadi ada lembah raja. Ada Raja Sodom, gambaran si iblis. Kemudian ada apa? Melkisedek. Melek Sedek, raja kebenaran. Membawa roti dan anggur. Untuk kasih tahu sama Abram, Abram, inilah yang dapat membuat hatinya Abram sebenarnya dipuaskan. Karena roti dan anggur ini gambaran Yesus Kristus. Yang memberikan tubuh dan darahnya. Melkisedek sendiri adalah Yesus Kristus, Raja kebenaran. Yang memberikan tubuh dan darahnya untuk menyatakan kasih Bapa. Jadi untuk kasih tahu sama Abram bahwa Bapa mengasihi dia.
Untuk kasih tahu sama Abraham, inilah bukti Bapa mengasihi. Dia memberi roti dan anggur. Buat kita sekarang, gambaran kita menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk kasih tahu sama Abraham, sebenarnya kamu menang bukan karena kamu. Tidak mungkin 318 orang bisa lawan 4 kerajaan. Tapi kamu telah menang karena kasih Bapa menyertai. Kamu telah menang karena Bapa tidak pernah membatalkan janjinya. Bapa yang berkata kepada Abraham, aku akan membuat kamu menjadi bangsa besar. Aku akan memberkati kamu dan membuat namamu menjadi masyhur. Aku akan membuat kamu menjadi berkat. Siapa yang mengutuk kamu akan terkutuk. Siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Tuhan tidak pernah melanggar janji. Dan Tuhan memberi roti dan anggur, gambaran Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai bukti kasih. Supaya kita sekarang memahami bahwa kita memiliki Yesus yang telah berkorban bagi kita. Itu lebih dari kekayaan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam pasal 14, Pastor Mesak akan baca dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21 sampai ayat 22, Pak, demikian firman-Nya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Bapa yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Bapa yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Bapa yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Titik 2 ayat 23 kita baca bersama-sama. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Gak ada yang diambil. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan berkata aku telah membuat Abram menjadi kaya. Tapi kalau kita lihat dalam konteksnya, Sodom dalam keadaannya habis tenggelam di aspal hitam, Raja Sodom dan namanya Bera, son of Evil, berdiri di hadapan Abram untuk bicara tentang apa? Jiwa-jiwa, kasih jiwa-jiwa itu buat aku, harta ini kamu ambil. Sementara Melkisedek, dia tidak berkata-kata apapun, tapi dia memberi roti dan anggur, gambaran kasih yang terbesar. Kasih yang lebih dari semuanya. Untuk kasih tahu sama Abram bahwa Bapa sangat mengasihimu. Dan kepada kita sekarang bahwa Bapa mengasihi kita lebih dari semuanya. Supaya kita menjadi anaknya. Abram berseru, aku mau dikasih apa lagi, aku gak punya anak. Nanti yang mewarisi kekayaanku Eliezer orang Damsyik. Demikian juga Bapa di sorga hari ini berseru. Dia rindu kita yang percaya kasihnya lebih besar dari semuanya. Supaya kita tidak menggunakan kasih hanya untuk sekedar kaya, tidak bangkrut, tidak miskin, tidak susah, punya project, punya bisnis. Padahal bagi Bapa, kasih itu lebih dari semua kekayaan yang ada di dunia. Karena kekayaan Bapa sesungguhnya adalah jiwa, dan jiwa. Itu yang mau dijarah sama son of evil, Bera. Anaknya si jahat, anaknya iblis, Raja Sodom. Sodom sendiri artinya burning, dibakar, membakar, terbakar. Gomora artinya apa? Tenggelam. Nama rajanya Birsya. Artinya apa? Iniquity, wickedness, kejahatan. Jadi itu gambaran kejahatan, gambaran api neraka yang akan ditenggelamkan Tuhan. Sementara Lot ada di situ. Abraham bergaul dengan Tuhan. Lot yang dikasihi ada di situ. Gambaran orang benar tapi yang bergaul dan terikat dengan dunia. Tuhan datang kepada Abraham kasih tahu bahwa kekayaanmu yang sesungguhnya adalah kebenaran yang dari Bapa. Dia beri roti dan anggur supaya kita sekarang menjadi percaya. Kamu lagi susah, kamu lagi menderita, kamu lagi bimbang, kamu lagi ragu, kamu mungkin lagi putus asa. Atau kita sekarang lagi nggak tahu masa depan kita. No. Kita ada di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalam kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya di zaman akhir semua harus digoncang supaya kamu dan saya tergoncang. Tidak.
Tapi supaya kamu dan saya terbukti, kita tidak akan tergoncangkan karena di dalam Yesus kita akan tinggal tetap terpelihara di dalam kasih-Nya sampai Dia datang. Itu sebabnya kita tidak datang ke dunia ini atau kita tidak dilahirkan ke dunia menggunakan kasih Yesus untuk mencintai dunia. Tapi kita lahir ke dunia ini untuk menerima kasih Bapa, untuk bilang sama orang-orang bahwa Bapa mengasihimu. Supaya kamu dan saya hari ini jangan pernah merasa lemah lagi. Dan jangan pernah merasa miskin lagi. Tersenyumlah yang lebar. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang semangat, katakan haleluya. Karena kekayaan kita yang sesungguhnya adalah memiliki Yesus yang punya segala sesuatu. Itu sebabnya di dalam Korintus, Paulus menulis dengan secara radikal ya, secara terang-terangan banget. Dia berkata begini, kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Bapa. Boleh kita baca ayatnya yang ke-19 dan 20? Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak ayat 20, akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Bapa telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Di ayatnya ke-18 jelas konteksnya. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Kalau kita berbicara tubuh dan darah Yesus, kayaknya kebodohan. Mana bisa berbicara tubuh darah Yesus sehubungan dengan kita membutuhkan karir, usaha, pekerjaan. Sepertinya terlalu bodoh untuk itu. Tapi Tuhan kasih tahu justru yang dianggap bodoh oleh dunia itu adalah the power of God, kekuatannya Bapa. Kekuatan Bapa untuk memberkati. Ngomong-ngomong tentang kekuatan Bapa untuk memberkati, dulu ruangan ini adalah kantor-kantor orang yang aktif. Jadi bukan ruangan kosong. Ruangan ini adalah kantor-kantor orang yang aktif. Dan tidak ada lagi tempat yang bisa kita sewa di sini sebenarnya. Tapi dengan kebodohan saya selalu masuk, ada satu ruang di pojok yang masih bisa masuk. Saya di situ bersama istri angkat tubuh dan darah Yesus. Saya katakan, Tuhan, aku minta tempat ini untuk kita ibadah. Dan saya selalu berjalan kelilingi tempat ini, saya selalu pegang dindingnya. Saya taruh minyak di tangan saya beri aku tanda, aku memberi tanda kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kalau beberapa teman yang pernah ikut ibadah, mungkin pernah tertawa ketika saya bilang, ayo kita tumpangin tangan, tembok itu akan dirobohkan Tuhan, jadi tempat ibadah kita jadi lebih luas sedikit. Semua hal itu saya ucapkan karena percaya. Ada kekuatan Bapa ketika kita menerima tubuh dan darahnya. Itu seperti Melkisedek hadir memberikan roti dan anggur kepada Abram. Untuk kasih tahu Abram, sebenarnya kamu telah menang karena Tuhan menyertai. Kamu telah menang karena Tuhan menggenapi janji. Abram memberi 1/10. Saya bukan sedang berkhotbah tentang 1/10 atau memberitakan tentang 1/10. Tapi Abram memberi 1/10 untuk kasih tahu bahwa ini adalah pengucapan syukur untuk mengakui. Katakan bersama saya, mengakui. Ya, mengakui. Untuk mengakui bahwa kemenangannya adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak pernah membicarakan 1/10. Kenapa? Karena kalau memang orang mengatakan bahwa semua ini karena kekuatanku, memang tidak perlu memberi 1/10. Di mana memberi 1/10? Berilah di tempat kamu menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan mau memberitahu kepada kita di akhir zaman. Kita mungkin sudah tidak punya apapun lagi. Bahkan kita mungkin tinggal punya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan semua hal yang lemah. Tapi ketika kamu dan saya percaya, kita menerima tubuh dan darah Yesus, masuk ke dalam kekuatan dan kekayaannya Bapa, kamu akan melihat Bapa akan memberikan kepadaku apa yang Ia janjikan. Dan di dalam janjinya, yang dibutuhkan apa? Kekuatan. Kekuatan apa? Fisik. Kekuatan apa? Jiwa. Kekuatan apa? Karakter. Kekuatan apa? Daya pikir. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengerjakannya, Dia yang akan berperang. Tapi kamu harus hadir melihat peperangan itu. Itu sebabnya dengan tubuh yang lemah, iman kita tidak bisa termanifestasi. Dengan tubuh yang terkapar, pengetahuan kita tidak akan jadi apapun.
Dengan tubuh yang sakit-sakitan, kita tidak akan bisa menantikan janji. Itulah sebabnya Yesus yang sehat, Yesus yang gak sakit asma, Yesus yang tidak sakit kanker, Yesus yang tidak ada penyempitan pembuluh darah, Yesus yang tidak sakit diabetes, harus dihancurkan tubuhnya supaya kesehatannya kita terima ketika kita menerima tubuh darah Yesus. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau kamu menerima tubuh Yesus, kamu harus mengakui tubuh itu. Mengakui apanya? Kekudusannya, kebenarannya, kesehatannya, kekuatannya, sukacitanya, damai sejahteranya. Untuk kita terima. Karena semua kelemahan kita sudah diterima Yesus sebelum kita mengakuinya. Karena Dia telah mengasihi kita sebelum kita menjadi percaya. Sebelum ada iman, kasih-Nya sudah sempurna. Supaya hari ini kuatkan hatimu, jadilah percaya. Di dalam keadaanmu yang sakit ada kekuatan Tuhan sedang bekerja yang tidak bisa di-stop oleh penyakit. Di dalam kelemahanmu secara ekonomi ada kekuatan dan kekayaan Bapa yang sedang akan digenapi karena Bapa mau meneguhkan perjanjiannya untuk kita. Kita boleh tersenyum kayaknya. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita harus percaya kebenaran itu. Pak, kayaknya aku berhasil karena usahaku yang luar biasa deh, Pak. Kayaknya aku berhasil karena aku tekun rajin. Fine, okay, no problem. Itulah sebabnya ketika saat pandemi ini banyak orang terkapar mulai mengerti bahwa kepandaiannya tidak berlaku, uangnya nggak berlaku, jabatannya nggak berlaku, semua yang dia punya nggak berlaku. Dan kemudian berdoa dan kembali menerima kebenaran bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita semua disembuhkan. Coba kita pegang jantungnya, katakan, ya Bapa, aku percaya dan aku mengakui bahwa tubuh dan darah Yesus adalah kekuatan dan kekayaanku yang sesungguhnya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang menjadikan kita kuat. Itu sebabnya di kitab Ulangan pada pasal 8 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Bapamu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan berkata kepada umat Israel lewat Musa, bahwa aku punya janji bukan kepada kamu, aku janjinya sama nenek moyang kamu. Kalau kita lihat sebentar di dalam Kejadian 15, kita baca ayat yang ke-19, 20, 21. Kita lihat sebentar supaya kita memahami konteksnya. Karena ayat Ulangan ini ayat yang dibacakan Musa di Kades Barnea ketika mereka melihat tanah perjanjian untuk mereka masuk menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Demikian firman-Nya. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Itu semua tanah orang. Tuhan bilang sama Abram, sebuah tanah itu akan kuberikan kepadamu. Waktu Tuhan katakan akan kuberikan kepadamu, di dalam ayatnya yang ke-12, kita baca ayat yang ke-12, demikian, Kejadian pada pasal 15 ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Terus? Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayatnya yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kita baca sedikit ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Oke, kita senyum dulu, kita sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan Abraham tertidur lelap, deep sleep. Baru dikatakan pada hari itu Tuhan berjalan lewat potongan-potongan, ada api, ada asap. Artinya apa? Abram tertidur lelap, deep sleep. Artinya dia tertidur, kemudian ada api, gambaran korban yang terbakar,
lewat di tengah potongan, itu gambaran Tuhan yang sedang membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Jadi Abraham menerima janji dari Tuhan, keturunanmu. Kata keturunanmu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tunggal, zera. Zera artinya bukan banyak, tunggal, menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi Bapa berjanji dengan dirinya sendiri lewat potongan-potongan, karena itu binatang dipotong dua kan ada darah. Dan orang yang melewati itu bunyinya begini, yang melanggar akan mati. Gitu. Abraham tertidur lelap. Artinya dia silent partner. Dia di dalam perjanjian itu silent, dia tidur. Tuhan yang berjanji dengan dirinya sendiri. Dan kalau dia langgar, dia mati. Hebatnya Tuhan, dia bukan langgar, dia genapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi janji Tuhan benar-benar tidak bisa gagal. Itu sebabnya ini kan Kejadian 15. Kejadian 14 ya Tuhan muncul dalam bentuk dalam wujud Melkisedek, raja kebenaran, kasih roti dan anggur. Supaya kita sekarang menerima tubuh dan darah Yesus, kita ngerti ini ada sebuah perjanjian. Dan dalam perjanjian ini sebenarnya bukan perjanjian tentang kamu dan saya, tapi perjanjian Bapa di dalam Yesus. Dan perjanjian Bapa di dalam Yesus concerning berhubungan dengan kesehatan kita. Berhubungan dengan apa? Kehidupan kita di dalam segala kelimpahan. Berhubungan dengan apa? Kekudusan kita, kebenaran kita di hadapan Bapa. Bapa membuat perjanjian, kita silent partner. Kita pasti menerimanya. Kita tidak mungkin gagal menerimanya. Makanya dikatakan orang benar bisa 7 kali jatuh, artinya gagal sempurna, gagal total, tetap bangkit. Why? Karena ada kasih, ada kekuatannya Bapa, ada kekayaan yang sesungguhnya yang tidak dapat diambil daripadamu. Semua hanya karena Yesus Kristus yang telah berkorban. Itu sebabnya kalau kita baca minggu lalu, kita baca di dalam 2 Samuel pada pasal 18 ayat 18 dikatakan Absalom. Ab itu Bapa, Shalom peace. Jadi damai sejahtera yang daripada Bapa atau Bapa damai sejahtera. Absalom mati tergantung karena dia rambutnya tersangkut di pohon dan dia dibunuh oleh Yoab. Yoab itu artinya Jehovah Av, Bapa Jehovah. Jadi Bapa Jehovah membunuh Absalom, gambaran Bapa sendiri yang menghukum Yesus. Menghukum Yesus dikatakan di dalam 2 Samuel 18 pada ayat 10 dengan ayat 15 dengan 10 bujang gambaran hukum Taurat. Karena Yesus dihukum berdasarkan hukum Taurat. Kenapa? Karena dia mengaku dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi Bapa membunuh anaknya dalam rangka dalam rangka gagal, dalam rangka Yesus dihukum karena melanggar hukum Taurat, karena dia menjadikan dirinya sama dengan Tuhan. Kemudian dia membuat tugu di lembah raja. Tugu peringatan di lembah raja itu untuk kasih tahu, aku nggak punya anak, makanya aku punya tugu. Supaya orang kalau lihat tugu itu tahu itu Absalom. Tapi sebenarnya tugu peringatan itu di lembah raja itu, tadi kita baca di Kejadian 14, di lembah raja itu Melkisedek bawa roti dan anggur. Bahwa di lembah raja itu Melkisedek raja kebenaran membawa suatu tugu peringatan yang sesungguhnya. Bukan dari patung, yaitu tubuh Yesus, darah Yesus yang hidup. Supaya kamu dan saya hari ini yang menerima tubuh darah Yesus, kamu akan melihat bahwa Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya kepada Yesus sendiri. Bahwa kamu dan saya di dalam Yesus adalah anak-anaknya. Sembuhlah penyakitmu, pulihlah lukamu, dan diberkatilah kamu di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ayo kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang dapat stop. Nggak ada yang bisa stop. Bahkan ketika Sodom udah tenggelam di aspal, hitam semua, Raja Sodom, Bera, udah tenggelam di aspal, berusaha menyongsong Abraham, Melkisedek datang kasih roti dan anggur untuk kasih tahu, iblis pun tidak bisa jamah kita lagi. Iblis pun tidak bisa dakwah kita lagi. Yang bisa dia mendustai kita, yang bisa dia bohongin kita. Kebenaran ini akan diberitakan kemana-mana. Semakin banyak orang mengerti, semakin memahami. Ketika kita gentar, ketika kita takut, ketika kita bingung, ketika kita dalam kegelapan. Sama seperti Mazmur Daud katakan, ketika aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu tongkatmu yang menolong aku. Dan dia katakan apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Artinya apa? Di lembah kekelaman itu, ketika lawan-lawan mulai mendakwa, di situ Tuhan memberi hidangan. Apa? Gambaran tubuh dan darahnya.
Jadi ketika kita menerima tubuh dan darahnya di tengah kekelaman kehidupan kita, imani ada satu yang dahsyat sedang terjadi. Bahwa semua janjinya bukan akan tapi harus digenapi. Karena Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dan yang paling pertama digenapi adalah kesehatan tubuhmu. Kesehatan jiwamu, tidak ada ketakutan, tidak ada khawatir. Kesehatan pikiranmu. Karena di dalam pikiranmu ada kasihnya. Dia mengasihi aku, dia memberikan kepadaku kemenangan. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan kamu lupakan Tuhan. Yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Kemudian apa? Untuk meneguhkan janji yang dia ikraran kepada nenek moyang. Bukan kehendak Bapa, kamu dan saya susah, miskin, bangkrut, kekurangan. Tapi kehendak Bapa di tengah kekurangan, di tengah kesusahan, kamu menjadi percaya. Dia menyertai, dia ada, dia tidak pernah meninggalkan. Dan dia sanggup memberikan kepadamu kekuatan untuk pulih, untuk bangkit, untuk berhasil, dan untuk menerima kesuksesan dari Bapa. Di tengah keadaan dunia sekarang, banyak orang mulai gonjang, banyak bintang-bintang mulai berjatuhan, orang-orang hebat berjatuhan semuanya. Tapi ada satu generasi anak-anak muda yang percaya. Generasi yang menerima anugerah berkat Abraham. Makanya Tuhan berkata melalui tulisan Paulus, kepada keturunanmu. Yaitu siapa? Orang-orang yang percaya seperti Abraham percaya. Kita akan menerima berkat itu. Mari kita baca di dalam Kejadian 14 pada ayatnya yang ke-23 dan 24. Ketika Raja Sodom bilang begini, ambil harta, aku ambil jiwa-jiwa. Abraham bilang, enggak, satu lembar tali kasutmu pun tidak ada yang kuambil. Supaya kamu jangan bilang aku kaya karena engkau. Baru ayat 23-24 kita baca, demikian firman-Nya. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Bersama-sama saya katakan Aner, Eskol, Mamre. 3 kata Ibrani ini, Aner menunjuk kepada anak muda, boy. Eskol, cluster, tandan. Kalau anggur satu rumpun. Mamre artinya strength and fat. Kemakmuran dan kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang dilatih Abram. Dilatih Abram untuk apa? Untuk percaya. Untuk pergi ngikutin apa yang Tuhan bilang tanpa syarat. Nggak pakai nanya, kemana Tuhan? Ketika Melkisedek memberi roti dan anggur. Kemudian Bera, son of evil, si jahat, si iblis, mau mengambil jiwa-jiwa, mau menukar dengan kekayaan. Abram bilang gini, ini 1/10 untuk Tuhan, untuk kasih tahu semua kekayaan ini milik Tuhan karena kemenanganku berasal dari Tuhan. Kemudian Abraham bilang gini kepada si iblis, mereka yang akan dapat bagian, bukan si iblis yang dapat mereka. Siapa? Anak-anak muda yang ikut Abraham. Sekelompok anak muda, satu tandan, satu klaster anak-anak muda yang strength and fat, kuat dan makmur, yang menerima roti dan anggur itu bersama-sama Abraham. Kalau kamu merasa muda, nggak penting tubuh darah Yesus. Hari ini berdoalah supaya Roh Kudus menjamah hatimu dan mengerti bahwa itu adalah the power of God. Itu adalah kekayaannya Tuhan, itu adalah kekuatannya Tuhan. Tuhan sanggup berkati kamu. Ketika bumi digoncangkan, kamu akan memperoleh kekayaan itu. Di Matius 26, Tuhan Yesus mengangkat roti. Dan dia katakan, makanlah inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Kemudian dia mengambil cawan istrinya anggur. Dia katakan, minumlah inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Ketika kamu dan saya menerima tubuh dan darah Yesus, kamu menerima kekuatan dan menerima kekayaan yang sesungguhnya. Karena kamu menjadi anak-anak yang dikasihinya. Dan iblis si jahat, kebangkrutan, kemiskinan, sakit, penyakit, dan kutuk tidak dapat menjamahmu lagi. Diberkatilah kita semua. Ini ayahan arada masik ya harada basika. Ora bahaya anak kata karada musik ya arada masik karada mutini. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kita dan kita bersyukur karena kita menerima kekuatan, menerima kekayaannya di dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darahnya, menerima anugerahnya.
Mari bersama-sama angkat roti saja. Bersyukurlah dan jadilah percaya. Yesus yang sehat, Yesus yang gak sakit-sakitan, Yesus yang gak pernah kecewa, yang gak pernah sakit hati, Yesus yang taat, yang suci, yang kudus, Yesus yang adalah kebenaran dihancurkan, dipersembahkan di atas kayu salib, supaya sekarang kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darahnya kita memperoleh pengampunan dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Kita dikuduskan, dibenarkan untuk menerima kemuliaannya. Dia dihina, direndahkan supaya kita mulia dan ditinggikan karena iman. Kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan marilah kita bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan berkata, tetelestai. Percayalah, hidup kita dimulai dari perkataan yang penuh kuasa ini, bahwa semuanya sudah selesai. Jadilah percaya, inilah kehendak Bapa. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih-Nya kita memperoleh hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan dan memperoleh jaminan keselamatan. Terimalah dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini, kita bersyukur oleh darah Yesus kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Bapa berjanji kepada Yesus tentang kita, bahwa dosa kita diampuni. Kita menerima pendamaian dan jaminan keselamatan dan perlindungan yang sempurna. Dan kita menaruh kuasa darah Yesus di seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan anak-anak kita, di seluruh keperluan kita semua, bisnis, karir, usaha, pelayanan, apapun. Taruh kuasa darah Yesus di sana. Ucapkan itu. Dan biarlah oleh darahnya kita memperoleh perlindungan. Ketika kutuk maut berjalan, kita akan dilalukan. Ketika kebangkrutan berjalan, kita dilalukan. Ketika kehancuran berjalan, kita dilalukan. Karena kepada kita telah termeterai. Ada korban yang sudah mati, ganti kehidupan kita untuk kita terima sebagai berkat. Kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus, satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita terima dengan iman, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak zaitun ini dikuduskan untuk kita terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu, sebagai tanda kemuliaan karena kita percaya Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita. Biarlah apapun yang kita pegang, Bapa menjadikan berhasil, dan kemanapun kita melangkah, Bapa memberikan keberuntungan, kesuksesan, kemujuran, kemurahan, serta berkat di dalam segala kelimpahan. Dan kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Kita boleh memahami bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya, yang akan memberikan kita semua kekuatan melewati masa-masa ini, dan yang menyediakan semua yang kau perlukan. Kekuatan yang Bapa sudah sediakan bagi kita, yang Bapa sendiri berikan bagi kita. Sebabnya kita bersyukur, kita percaya hari ini siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang sakit sekali lagi disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Puji Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kita akan memberi dan membawa persembahan kita dengan ucapan syukur karena kita telah diberkati, dan apa yang kita tabur percayalah kita akan menuai kembali berlipat kali ganda di dalam Kristus Yesus. Dan sebelum kita memberi, dengan sukacita kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap pribadi kami. Berkati Senior Pastor Dr. Joshua Tumakaka dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan tambahkan terus untuk mengajar kami menjadi murid Kristus, memahami panggilan-Mu yang sesungguhnya bagi kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami belajar mengerti tubuh dan darah-Mu sesungguhnya adalah kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya bagi setiap pribadi kami.
Terima kasih Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kami karena kami telah diberkati, kami membawa persembahan kami dengan sukacita untuk mendukung pelayanan ini Tuhan, dan percaya kabar baik ini akan didengar sampai ke ujung-ujung bumi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan apa yang kami beri kami percaya Tuhan akan kembalikan lagi berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu, sebab perbuatan tangan-Mu tak cukup memandang-Mu, sebab perbuatan tangan-Mu terpesona. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dalam fellowship online Grace of Christ Community Church sampai pada selesainya. Dan kami percaya saudara telah menerima kekuatan, saudara telah menerima damai sejahtera sukacita beribadah bersama pada hari ini. Dan apabila saudara diberkati, biarlah link yang ada ini boleh saudara bagikan lagi kepada sebanyak-banyaknya orang yang saudara rindu untuk mereka mendengar kabar baik ini, agar sebanyak-banyaknya orang juga menerima kekuatan seperti yang saudara rasakan. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk fellowship online pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya.
Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagimu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup session ini dengan pengucapan syukur dan berterima kasih untuk menjalani kehidupan dengan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Bapa. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam, mengurapi, dan memenuhi kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Ku angkat tangan menyembahmu, biar lidahku memujimu, kasihmu sempurna, rancanganmu dahsyat, betapa mulia